Apa kabar ya pagi hari ini? Kak Lasri berharap adik-adik semua luar biasa baik. Karena kita hari ini akan bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, kita mau ibadah, sudah dipersiapkan belum? Kidung ceria, Alkitab, dan persembahan adik-adik? Kalau sudah, berarti adik-adik good. Bagus, berarti adik-adik sudah siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita bernyanyi bersama, mari kita awali ibadah pagi hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, tadi kita sudah saat teduh dan sekarang mari kita buka ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23. Kidung Ceria nomor 23 judulnya adalah Anak-anak Puji Nama Allah. Kita akan menyanyikan sebanyak 3 kali adik-adik. Ayat yang pertama seperti yang tertulis dalam Kidung Ceria, dan ayat yang kedua kita ganti kata-katanya menjadi anak-anak taat pada Allah, dan yang ketiga anak-anak kasih pada Allah. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, bersukacita bersama. Sekarang mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan mendengarkan kakak lain bercerita. Sudah siap? Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu kepada setiap kami, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan segar pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami beribadah impa. Walaupun kami tidak beribadah dan bertemu secara langsung, kami beribadah masing-masing di rumah secara online. Kiranya Tuhan tidak mengurangi rasa sukacita kami dalam mendengarkan cerita dari kakak Layan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan baca Alkitab dan juga mendengarkan cerita dari kakak Layan. Kiranya Tuhan urapi kami, berkati kami, agar kami dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jauhkan kami dari suara-suara yang dapat mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, agar kami konsentrasi dan fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati kakak lain yang akan bercerita, agar kakak lain yang bercerita dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur
pasal yang 127 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Sudah bukan adik-adik? Kita baca bersama-sama, kakak baca di sini dan adik-adik baca di rumah ya. Oke. Dalam Tuhan judul berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Oke adik-adik. Adik-adik kira-kira tahu nggak ini firman Tuhan ini berbicara mengenai apa ya? Firman Tuhan ini, Mazmur 127 ini, pasal yang pertama sampai yang kelima yang kita baca tadi adalah merupakan refleksi atau renungan dari Bapak Raja Salomo. Ya adik-adik ya, Mazmur ini ditulis oleh Raja Salomo. Kira-kira apa ya yang menjadi renungan Bapak Salomo ya? Kenapa Bapak Salomo sampai menuliskan Mazmur 127 ini? Oke, tadi coba kita lihat adik-adik ya, dari pasal yang pertama dan yang kedua dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang bangun kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Oke adik-adik, coba kita ingat kembali bagaimana sih Raja Salomo. Siapa Raja Salomo itu ya? Kita revisikan kembali kehidupan Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang diurapi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan ya. Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat Tuhan. Masa pemerintah Raja Salomo, bangsa Israel mengalami kemakmuran, kedamaian ya, dan mereka beribadah memuji Tuhan. Oke. Sekarang kita mau melihat Salomo merasakan bahwa kejayaan, kemegahan, keberhasilan yang Salomo capai di masa pemerintahannya itu bukan karena usaha dari Bapak Salomo sendiri, dan juga bukan merupakan usaha dari kekuatan para pengawalnya, para tentaranya. Tetapi Bapak Salomo menyadari bahwa keberhasilan yang Salomo capai itu semua adalah berkat karena kasih dan penyertaan Tuhan saja di masa hidupnya Salomo. Oke, adik-adik kita melihat kembali ya, apa yang telah diperbuat Salomo, apa yang Salomo berikan bagi bangsanya. Kita ingat kembali bagaimana Bapak Salomo membangun bait Allah yang begitu megah, yang begitu termasyhur, tersohor di seluruh negeri. Awalnya pembangunan bait Allah ini adalah merupakan kerinduan, keinginan atau cita-cita dari bapaknya Raja Salomo, yaitu Raja Daud. Ya adik-adik ya, Raja Daud yang awalnya memiliki kerinduan, cita-cita yang mulia ini untuk membangun bait Allah. Tapi segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Bapak Daud sudah memberi material, peralatan untuk membangun bait Allah. Dia membeli semua yang indah-indah, yang mahal, seperti batu, kayu-kayunya, semua yang bagus kualitinya ya. Tetapi sangat disedihkan adik-adik, Tuhan Allah tidak berkenan atas cita-cita atau kerinduan dari Bapak Daud. Karena apa? Kira-kira ada yang tahu adik-adik? Ya, karena Allah berduka dengan sikap dan tingkah laku yang pernah dilakukan Bapak Daud ya. Tuhan tidak berkenan. Tapi Tuhan berjanji bahwa cita-cita dan kerinduan dari Bapak Daud ini akan diteruskan oleh generasinya,
akan diteruskan oleh anaknya, itulah Raja Salomo. Yang akhirnya Raja Salomo berhasil membangun bait Allah dengan penyertaan Allah. Karena Salomo selalu menyertakan Allah di dalam kehidupannya. Oke, sekarang kita bakal mau bertanya sama adik-adik. Setiap anak yang hadir atau yang dilahirkan di tengah-tengah rumah tangga, orang tua kita, papa dan mama kita, seperti adik-adik sekarang ini yang Tuhan hadirkan di rumah tangga papa dan mama, itu adalah milik pusaka Allah. Itu adalah berkat terindah yang Tuhan anugerahkan buat pernikahan papa dan mama adik-adik, ya. Jadi kita harus ingat bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, ya. Pada dasarnya Allah menciptakan kita semua manusia ini satu gambar dan sepeta dengan Allah. Artinya apa adik-adik? Kita serupa dengan Allah. Serupa itu artinya bahasa Indonesia itu sama dengan Allah, ya. Allah menciptakan kita begitu indah rupa, kita diberikan hikmat, kepintaran. Jadi semua kita diberikan Allah, itu roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. Itulah yang memimpin kita untuk kita bisa menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Allah. Seperti tadi, siapa adik-adik? Raja Salomo yang meneruskan cita-cita dari ayahandanya Raja Daud untuk membangun bait Allah tadi. Nah, adik-adik tentu dong punya cita-cita pastinya. Pasti adik-adik semua punya cita-cita. Mungkin ada yang mau jadi dokter, kelak mau jadi insinyur, mau jadi hakim, jaksa, polisi, atau apapun, pengusaha mungkin, atau apapun cita-cita adik-adik itu sangat mulia ya. Bagaimana kita mau memaksakan diri kita untuk menjadi seorang dokter contohnya? Oke, kita ambil contohnya seorang dokter. Bagaimana apa usaha adik-adik yang adik-adik lakukan dari sekarang ini supaya adik bisa menjadi seorang dokter nantinya? Oke, tentunya belajar yang rajin. Yang kedua apa adik-adik? Belajar yang tekun. Yang tidak kalah sangat penting adalah apa adik-adik? Hati yang takut akan Tuhan. Ingat firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Apa adik-adik? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa ya? Apa kita sembunyi? Apa kita takut sedang mau berdoa? Bukan. Takut akan Tuhan artinya kita selalu melakukan hal apapun yang seturut dengan maunya Tuhan, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi kakak bilang bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah, dan Allah menaruh rohnya di dalam hati kita. Roh Kudus artinya ya, Roh Kuduslah yang memimpin kita, mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang baik dan apa yang harus kita tidak lakukan, yaitu apa yang buruk, apa yang jahat. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Bagaimana kita bisa hidup takut akan Allah? Ya, caranya dengan kita menjalin hubungan, kita selalu berteman sama Tuhan. Caranya seperti apa? Kita mengetahui kehendak Allah dari mana? Baca firman Tuhan setiap pagi saat teduh bersama mama papa, keluarga, atau kita pribadi boleh. Dan kita juga harus rajin berdoa ya adik-adik ya. Apapun kemauan kita, keinginan kita, tanyakan sama Tuhan, bawa di dalam doa. Seperti tadi seorang anak yang ingin menjadi dokter, dia pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan berdoa, minta Tuhan mengurapinya dalam dia belajar, minta Tuhan beri dia hikmat, pengetahuan supaya dia memahami apa yang dia pelajari. Oke. Dan kelak adik-adik tahu nggak? Pasti anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan hidupnya akan berhasil. Ya, mungkin sekarang adik-adik belum memahami, tapi nanti ketika kalian beranjak dewasa dan ketika kalian mau menggapai cita-cita kalian, usaha yang kalian capai itu berhasil, akan tampak sangat indah hasilnya adik-adik ya. Katakan seperti seorang dokter. Kita mengambil contoh dokter yang sudah berhasil ya, dokter ya. Masa kanak-kanaknya mungkin dia sudah mempersiapkan diri dengan belajar di rumah,
Dia mengatur waktunya, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus belajar, kapan dia harus bermain, ya adik-adik. Jadi waktu itu ada timingnya yang dia pakai dengan baik. Dan ketika dia belajar, dia juga selalu mengandalkan Tuhan. Pada saat ujian, dia pun percaya, dia berdoa bahwa Tuhan akan memampukannya, sehingga dia tidak bertanya ke kanan dan ke kiri, minta bantuan orang lain, karena dia percaya diri bahwa Tuhan memberkati usahanya, belajar, dan ketika ujian tiba, dia pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika dia lulus, katakan dia masuk perguruan tinggi, lulus, dan dia belajar dengan baik lagi, dan dia menjadi seorang dokter. Sekarang kita mau bertanya, seorang dokter yang telah menjadi dokter, apakah ketika dia menjadi dokter, dia akan menjadi lupa dengan kisah atau perjuangannya sebelum dia menjadi dokter, masa dia belajar dulu? Tentu, kalau anak yang dipimpin oleh Tuhan, dia tidak akan lupa. Dan ketika dia menggapai cita-citanya menjadi dokter, dia pasti ingat, dia pasti punya tujuan. Mengapa saya menjadi dokter? Sekarang dia bertanya, kenapa ya saya menjadi dokter? Contoh kali ini jadi dokter. Kenapa ya saya menjadi dokter? Oh, karena saya punya kerinduan untuk menolong orang-orang yang sakit. Saya ingin pergi ke desa-desa, membantu orang-orang miskin. Saya ingin menolong orang-orang susah. Karena ketika saya ingat, waktu mama saya sakit, ketika saya susah dulu, tidak ada orang menolong saya. Saya cuma berdoa dan Tuhan berikan pertolongan melalui anak-anaknya. Dan saya juga mau Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Itulah tujuan yang mulia. Jadi adik-adik, apapun cita-cita kalian, katakan mau jadi dokter, menjadi ibu guru, bapak guru, menjadi polisi, menjadi hakim, menjadi pilot, apapun semuanya itu, lakukanlah, raihlah, dan kerjakan, dan doakan apa yang menjadi kerinduan kalian. Percayalah, kelak kalian akan berhasil, dan ketika kalian berhasil menggapai cita-cita itu, ingatlah bahwa cita-cita itu kalian dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalian tujukan untuk kemuliaan Tuhan adik-adik, dan juga itu berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Ya adik-adik ya. Jadi tetap andalkan Tuhan. Dan satu hal lagi, jangan pernah adik-adik berkecil hati. Ya, kalian adik-adik kakak punya cita-cita yang tinggi. Raih, jangan pernah putus asa. Mari, ayo semangat. Ingat bahwa kalian adik-adik kita punya Allah yang luar biasa. Allah akan memampukan adik-adik untuk meraihnya. Meskipun saat ini kalian mungkin adik-adik berpikir hal yang mustahil kali indah. Mustahil. Kemampuan ekonomi keluarga kami tidak mendukung. Saya cuma punya orang tua tunggal, dan kemampuan ekonomi orang tua kami tidak mampu. No adik-adik, jangan berputus asa. Ingat, kalian adalah milik pusaka Allah. Allah akan memperlengkapi, Allah akan mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya. Ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anak yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Mintalah Allah untuk selalu memimpin hidupmu dari masa kanak-kanak sekarang sampai adik-adik menjadi orang dewasa dan berhasil kelak. Pakailah berkat, pakailah pekerjaan adik-adik, apapun itu untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang menjadi percaya. Oke. Mungkin nanti suatu saat adik-adik menjadi pimpinan, ya, pimpinan atau menjadi kepala bagian atau mungkin menjadi leader, pemimpin, mungkin membimbing berapa orang bawahan. Ya, adik-adik, Tuhan juga meminta pertanggungjawaban kita sebagai pekerja, sebagai seorang atasan. Apa sih yang bisa kita berikan kepada bawahan kita? Oke, kita bisa berikan teladan, contoh.
teladan dalam disiplin waktu kerja. Kita datang tepat waktu dan kita bekerja pun tidak main-main, tidak menghabiskan waktu percuma. Kita mempunyai tujuan, kita mempunyai pencapaian yang baik, dan kita juga memberikan teladan melalui tutur kata kita, sikap dan tingkah laku kita, bahasa kita, perhatian kita untuk teman-teman kerja kita. Itu baik ya adik-adik ya, sehingga orang melihat, oh ternyata dia seorang pekerja yang takut akan Tuhan. Oh ternyata dia seorang dokter yang berhati mulia, yang takut akan Tuhan. Oh ternyata Bapak itu seorang hakim yang takut akan Tuhan. Orang bisa melihat adik-adik dengan apa? Dengan buah pekerjaan kita, nama Tuhan dimuliakan. Ya adik-adik, percayalah, setiap anak yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya. Ya, kebutuhannya. Jadi mulai sekarang kita belajar membenahi diri, mempersiapkan diri kita untuk kita memiliki cita-cita, untuk kita boleh mencapainya kelak, menggapainya kelak, dan kita berhasil adik-adik. Jadi kita bukan hanya mengandalkan usaha sendiri. Adik-adik kakak tahu pintar-pintar, luar biasa pintar-pintarnya, juara kelas semua kan? Ya, tapi adik-adik, Tuhan minta kita tidak boleh hanya mengandalkan pemikiran dan kemampuan kita saja. Dalam segala hal kita harus menyertakan Tuhan di dalam segala kerinduan kita, cita-cita kita, dan harapan kita, sehingga kepintaran yang Tuhan anugerahkan bagi kita, Tuhan menyertainya dan kita berhasil. Jadi adik-adik, tetaplah andalkan Tuhan. Apapun kerinduan kalian, apapun yang menjadi harapan adik-adik, percayalah Tuhan akan menyertaimu dan memampukanmu untuk meraihnya. Oke adik-adik, ada kakak mengajak adik-adik ya, untuk adik-adik membuat puisi yang judulnya Tuhan dan Cita-Citaku. Coba adik buat begitu indahnya, ditulis Tuhan dan cita-citaku, dan adik buat di selembar kertas. Adik-adik bisa menyimpannya, mungkin menempelnya di dinding atau buat dalam Alkitab, dan doakanlah itu setiap hari ya adik-adik, dan minta Tuhan untuk menyertai adik-adik, memampukan adik-adik untuk bisa mencapainya, dan minta juga pimpinan Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik ya. Dan tadi satu pesan kakak, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu melihat anak-anak yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Kakak kasih satu ayat hafalan yang bisa membuat adik-adik termotivasi untuk tetap mengandalkan Tuhan. Harap dibuka ya adik-adik ya, atau ditulis dulu. Terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Ya adik-adik ya, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam, yang isinya kakak bacakan untuk adik-adik. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan pernah khawatir adik-adik, tetap bawa, serahkan kepada Tuhan. Ya adik-adik. Oke adik-adik, kakak rasa sampai di sini dulu firman Tuhan pada yang kita berkata sampaikan pada minggu ini, dan kakak harap kita sama-sama adik-adik mau belajar, dan kakak juga sebagai pekerja, kakak juga mau belajar untuk bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi lingkungan di mana kakak bekerja, bagi lingkungan tempat kakak tinggal, di gereja, dan juga di tengah-tengah keluarga. Kita sama-sama belajar oleh adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak Layan. Diingat ya pesan yang sudah disampaikan oleh kakak Layan. Dan jangan lupa jadilah pelaku firman Tuhan. Jadi kita harus melakukannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20 yang berjudul Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga sambil juga mengumpulkan persembahan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak ajak adik semua untuk kita berdoa, doa syafaat kita dan juga doa persembahan kita. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan, di mana Bapa Engkau menunjukkan kami bagaimana anak-Mu Salomo yang bisa berhasil, yang bisa melakukan tugas tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa Israel, bukan karena hebatnya, bukan karena kuatnya, tapi yang menyadari itu semua karena kasih anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, karena Allah berikan dia hikmat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar Bapa, untuk kami senantiasa mengenal Engkau Tuhan dan kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau menghadirkan anak-anak yang begitu manis, adik-adik yang begitu manis ya Tuhan, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan pernikahan papa mama mereka. Dan percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah untuk setiap adik-adik kami, untuk setiap anak-anak ini Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin mereka dalam pertumbuhan mereka, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang memakan orang tuanya, juga menjadi anak-anak yang memasyurkan nama Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga Bapa melalui kehidupan mereka, melalui cita-cita mereka, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang mengaku Tuhan, dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang layak, yang pantas untuk disembah. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu untuk hari ini. Bapa, kami juga berdoa buat adik kami dalam masa pendidikan mereka. Biarlah Tuhan Engkau mampukan mereka Bapa, supaya mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh lebih gigih lagi, bahkan di tengah-tengah kondisi saat ini Bapa, di saat mereka harus belajar dari rumah ya Tuhan, mereka boleh memiliki hati semangat yang tetap terjaga ya Tuhan, semangat belajar yang tinggi, sehingga mereka boleh mengenali diri mereka, bahkan mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau punya rancangan yang indah untuk setiap adik kami, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Papa, Mama yang mengasihi mereka. Kami berdoa Bapa buat Papa, Mama, biarlah Engkau juga memberkati mereka, berikan mereka hati dan hikmat yang takut akan Tuhan, untuk mereka boleh menjadi teladan, untuk mereka boleh mendidik anak-anak mereka, adik-adik kami ini Bapa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh membawa berkat, menjadi anak-anak yang boleh menjadi teladan dimanapun mereka berada. Bapa juga berkati kesehatan Papa, Mama, berkati pekerjaan mereka. Bapa yang baik, kami juga mau
berdoa buat negara kami ya Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau terus yang melawat negeri yang kami cintai, Indonesia. Di saat pandemi ini Tuhan, sungguh satu beban yang luar biasa bagi kami Bapa. Kami memiliki rasa takut, khawatir dan cemas untuk kami boleh keluar rumah, untuk kami melakukan aktivitas kami sebagaimana semestinya. Tapi kami Tuhan tidak boleh takut, karena kami punya Allah yang luar biasa, karena kami percaya Bapa, Engkau menjagai setiap kami, Engkau menaungi setiap hidup kami Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau akan kami kesehatan, bahkan kami juga tetap bergumul Bapa untuk campur tangan Tuhan kiranya terus bekerja bagi para medis, bagi para dokter yang terus merawat ya Bapa, anak-anak Tuhan yang terkontaminasi COVID-19 ini. Kami rindu Bapa, Engkau juga yang menjaga para dokter dan perawat dan juga para TNI dan polisi yang bekerja untuk ini semua ya Tuhan. Kami juga rindu Bapa, Engkau juga berikan mereka semangat, Engkau juga menjaga kesehatan mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan, buat masyarakat Indonesia Tuhan yang terkontaminasi COVID-19. Kami rindu Bapa, Engkau yang melawat mereka pribadi, berikan mereka pengharapan, berikan mereka ya Tuhan hati yang terus berada kepada Tuhan, dan Engkau juga mengurapi Bapa perawatan yang diberikan kepada mereka, makanan, minuman, obat-obatan, sehingga itu menjadi jalan Tuhan, berkat Tuhan untuk pemulihan mereka. Kami juga terus berdoa Bapa, kami juga terus berharap Tuhan, biarlah Engkau juga yang bekerja Bapa, karena Tuhan yang saat ini Bapa berjuang Tuhan untuk menemukan vaksin atau obat ya Bapa, untuk memulihkan orang-orang yang terkontaminasi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau sanggup Bapa untuk melakukannya, Engkau sanggup ya Tuhan untuk memulihkannya. Biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan, berikan jalan ya Allah, berikan ya Tuhan obat yang benar ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Bapa kami juga terus berdoa buat kami bangsa ini ya Tuhan. Beri kami hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, beri kami hati yang sungguh-sungguh mau ya Tuhan mendengarkan Bapa protokol kesehatan yang harus kami lakukan ya Tuhan, supaya kami bertanggung jawab untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, dan juga untuk orang lain. Bapa yang baik, kami terus berdoa Tuhan buat pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, para menteri dan jajarannya. Beri mereka hikmat ya Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka keteguhan hati untuk mereka boleh memimpin bangsa ini, untuk mereka terus memberikan hikmat ya Bapa, untuk mereka boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar, kebijakan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat gereja Tuhan di muka bumi ini, dan kami rindu Bapa, Engkau juga terus melawatnya. Biarlah Bapa kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terus masih beribadah dari rumah, Engkau tetap berikan kami hati yang terus terpanggil ya Tuhan, yang terus memiliki kerinduan Bapa untuk kami terus beribadah, bersekutu menjaga nama Tuhan. Dan Engkau juga pasti ada Bapa di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah Bapa Engkau mengurapi dan berkatinya, sehingga persembahan ini Bapa boleh dipakai hanya untuk hormat dan nama-Mu saja. Di atas semua juga Bapa, kami mohon ampun buat dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan doa syukur kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa